Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Create Up, pertumbuhan industri asuransi di tanah air pasca pandemi COVID-19 cukup menunjukkan hasil yang positif. Hingga Maret 2022, aset total industri keuangan non-perbankan tersebut mencapai 1.637 triliun rupiah atau tumbuh 12,9% dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan industri asuransi, dana pensiun juga menunjukkan progres yang positif. Hingga Maret, total aset bersih mencapai 329 triliun rupiah atau tumbuh 6% dari tahun sebelumnya. Dan menurut Bank Indonesia, penetrasi asuransi terbilang meningkat, yakni mulai dari 1,9% pada 2019 menjadi 3,2% pada 2022. Sedangkan penetrasi dana pensiunan juga cukup stabil, di mana sebanyak 6% dan diproyeksi akan naik seiring perkembangan teknologi digital melalui program InsurTech. Ya, bicara mengenai insurtech, saat ini perkembangan insurtech di Indonesia masih belum terlalu tinggi bila dibandingkan dengan fintech, terutama platform pinjaman online. Dengan adanya insurtech, diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk asuransi melalui penyediaan produk asuransi mikro yang sederhana dan terintegrasi dengan platform e-commerce sehingga memudahkan konsumen dalam mengakses produk asuransi. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai tema hari ini yaitu mengenal platform digital asuransi kesehatan karyawan sudah tersambung dengan Mas Reinhard Hermanus. Beliau adalah co-founder dan juga CEO dari AIG. Selamat pagi, Mas Reinhard. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana sih Anda melihat tingkat literasi asuransi saat ini di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi memang seperti yang tadi sudah ditampilkan ya, memang kalau dari kami sendiri melihat bahwa memang literasi asuransi sebenarnya masih cukup rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan sebenarnya kalau di Indonesia sendiri nggak cuma asuransi ya, bahkan keuangan secara keseluruhan memang literasinya masih cukup di bawah ideal. Jadi baik keuangan secara general maupun asuransi secara spesifik. Namun seperti yang tadi juga seperti tampilkan, sebenarnya belakangan ini trennya cukup positif ya. Memang pandemi kemarin ada ya sisi positifnya bisa kita ngelihat di pasar, yaitu pertama misalnya orang-orang mulai tertarik dengan yang namanya asuransi, orang-orang mulai terbuka yang namanya asuransi karena kan kemarin pandemi itu berkaitan dengan kesehatan ya. Dan kemarin juga ada beberapa tren di mana misalnya contoh jasa keuangan lainnya yaitu investasi juga banyak menarik perhatian masyarakat. Jadi banyak orang yang sudah mulai berinvestasi, banyak orang juga yang mulai menyadari pentingnya asuransi, dan itu yang kita ngelihat mendorong pertumbuhan literasi maupun penetrasi asuransi secara keseluruhan di Indonesia. Baik, jika kemudian kita bandingkan dengan negara lain, apa sih yang membuat indeks literasi asuransi di Indonesia belum seperti negara lain, Mas Reinhard, menurut pengamatan Anda? Ya, karena kan sebenarnya Indonesia sendiri mungkin dari sisi demografinya juga kan sebagai negara kepulauan juga kan akses informasi juga sedikit terbatas sebelum adanya akses internet yang sudah meluas seperti sekarang. Jadi kalau sebelumnya kan memang kayak bank itu cabang nggak di mana-mana, selalu ada banyak daerah-daerah pedalaman yang nggak punya bank. Akhirnya akses ke perbankan terbatas, akhirnya orang nggak banyak mengetahui tentang yang namanya jasa-jasa keuangan, termasuk itu tabungan, investasi dan juga asuransi. Jadi memang akses menjadi satu, cuma sekarang dengan adanya pertumbuhan teknologi, internet dan semacamnya membuat akses menuju ke sana jadi jauh lebih mudah. Itulah kenapa memang sekarang insurtech juga menjadi hal yang cukup berkembang nih di Indonesia, karena ada gap di mana pengetahuan orang tentang asuransi terbatas, tapi di sisi lain akses jadi semakin mudah. Jadi ada peluang-peluang yang baru bermunculan gitu. Oke, lantas apa yang AIGIS tawarkan untuk masyarakat? Baik, kalau AIG sendiri kita tuh mengambil posisi sebagai kita mau membantu perusahaan. Jadi kita specifically kita pengen membantu perusahaan untuk menyediakan asuransi karyawan. Jadi yang kita lihat ini memang banyak masyarakat Indonesia yang belum mempunyai asuransi, mungkin sudah mulai tertarik mempunyai asuransi, tapi masih banyak yang masih mengandalkan asuransi dari kantor, gitu kan. Jadi itu yang kita lihat nih di situasi saat ini di masyarakat Indonesia. Jadi banyak yang kayak mengandalkan asuransi dari kantor, sedangkan kantor sendiri untuk menyediakan asuransi masih banyak kendala nih saat ini, karena kan memang
ini adalah satu hal yang tidak mudah didapatkan oleh perusahaan, apalagi perusahaan yang tergolong masih baru atau masih kecil. Jadi memang asuransi IG sendiri, jadi kami sendiri datang untuk segmen ini untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru atau masih kecil yang mungkin belum mempunyai akses cukup baik untuk mendapatkan asuransi konvensional. Jadi itulah kami hadir sebagai insurtech untuk memudahkan usaha-usaha kecil ini untuk bisa mendapatkan akses asuransi kesehatan untuk karyawan mereka. Oke, berarti sejauh ini untuk segmen yang di cater baru B2B ya? Atau sudah ada ke B2C juga, Mas Reinhard? Oh, sekarang kami masih fokusnya B2B dulu, Mas. Jadi kita memang fokusnya ke B2B, cuman memang sebenarnya kalau dari sisi approach kami sendiri, memang kami itu menjualnya ke perusahaan, kami membantu perusahaan untuk memanage asuransi, tapi sebenarnya kami juga membantu karyawannya juga untuk memiliki pengalaman asuransi yang lebih baik. Jadi kan kami sebagai insurtech, kami sebagai perusahaan teknologi, kami juga membuat service digital berupa aplikasi IGIS yang akan diakses oleh karyawan dari perusahaan yang menjadi customer kami. Jadi selain dari perusahaan yang mendapatkan jasa layanan asuransi, karyawan juga akan mendapatkan akses berupa aplikasi IGIS yang di dalamnya itu bisa untuk melakukan klaim asuransi dengan lebih mudah, lebih cepat. Lalu juga kita juga ada kombinasikan dengan health tech juga, di mana kita juga mengembangkan teleconsultation, kita ada online doctor, kita juga ada wellness program, di mana karyawan tuh bisa mengikuti program olahraga kami, program kesehatan kami yang juga akan bisa ditranslate dengan misalnya rewards atau semacamnya yang bisa memberikan benefit lebih buat karyawan. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi memang kita menjual B2B, tapi sebenarnya layanan kami itu sampai ke level karyawan, bukan hanya ke level perusahaan saja. Oke, lantas ke depannya ini dengan perkembangan dari insurtech gitu ya, yang nantinya akan semakin signifikan, apa sebenarnya strategi yang akan diterapkan untuk menghadapi persaingan? Kita bahas di segmen selanjutnya ya, Mas Reinhard, kita jeda terlebih dahulu. Oke pemirsa, masih di segmen Create Up dan kita masih berbincang bersama dengan Mas Reinhard Hermanus, co-founder dan juga CEO dari IGIS. Ya, tadi sudah disampaikan secara sepintas begitu oleh Prisa mengenai bagaimana sebetulnya insurtech ini dilihat menjadi sebagai sebuah kue yang menarik, artinya semakin hari semakin banyak pemain-pemainnya gitu ya. Mungkin secara signifikan apa yang membuat IGIS berbeda dengan platform insurtech lainnya, Mas Reinhard? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dari IGIS sendiri, dari kami sendiri, kita melihat memang ya kita menyadari sih bahwa memang nanti karena memang tadi yang seperti saya sudah jelaskan peluang akan terus ada, jadi pasti akan ada banyak insurtech bermunculan dan itu bagus karena masyarakat butuh solusi-solusi baru. Nah kalau dari sisi kami sendiri yang akan kami lakukan itu kalau mengenai tadi kan apa yang membuat kami beda atau persaingan itu kami lebih fokus kepada experience-nya, pengalamannya. Jadi memang kan insurtech bisa ambil beberapa peran ya, peran memudahkan orang membeli asuransi, dan misalnya peran membantu perusahaan asuransi dalam yang misalnya mencari calon nasabah baru. Nah kalau kami sendiri sebenarnya fokusnya, karena kami sendiri memang masuknya B2B dan juga ke karyawan, jadi kita fokusnya itu adalah membantu experience dari si karyawan itu sendiri, karyawan dan juga perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu yang menjadi pengguna kami adalah HR ya misalnya. Jadi HR itu menggunakan IGIS untuk memanage asuransi dari karyawannya, dan pihak karyawan menggunakan IGIS untuk misalnya melakukan klaim, berinteraksi dengan dokter, atau juga untuk misalnya menggunakan program wellness dari IGIS. Nah, jadi IGIS sendiri memang fokusnya ke pengalaman berasuransi, karena kami ini melihat sebenarnya salah satu alasan kenapa literasi asuransi masih rendah di Indonesia, karena banyak orang masih memiliki stigma buruk tentang asuransi, bahwa ya kalau misalnya saya beli asuransi tapi nggak pernah sakit, rugi dong gitu kan. Jadi masih ada kesan di mana beli asuransi itu rugi, hanya akan kepake kalau ada musibah saja gitu kan. Nah itu yang kita pengen rubah, bahwa sebenarnya asuransi itu bisa memberikan manfaat buat banyak orang, walaupun orang itu misalnya nggak sakit gitu kan. Jadi oke, ada proteksi, tapi juga kita juga makanya kita gabungkan dengan health tech dan juga wellness, supaya kalau ada karyawan yang dapatkan akses IGIS, walaupun karyawan tersebut tidak pernah sakit sekalipun, tapi mereka masih bisa loh mendapatkan manfaat dari aplikasi IGIS ini, dari layanan kami. Jadi memang kita ini dari sisi pengembangan IGIS, kita lebih memfokuskan bukan ke area distribusi atau area penjualan asuransinya saja, tapi kita justru lebih condongnya ke arah meningkatkan pengalaman atau experience dari si para pengguna. Jadi itu sih yang membuat kami itu beda dengan insurtech yang lain. Ini sudah berdiri sejak kapan, Mas Reinhard?
Kami cukup baru ya, kami baru memulai pengembangan iGIS itu di Desember tahun lalu, jadi baru mulai. Dan Oke. kami baru mulai meluncurkan produk kami itu di bulan Maret kemarin, jadi masih cukup baru sih, betul. Jadi target yang ingin dicapai dalam waktu yang masih singkat ini tuh sebenarnya apa untuk melihat bahwa ya memang apa ya insurtech ini tuh memang ada growth-nya gitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau memang dari sisi apa yang kita ngelihat untuk growth kami itu sebenarnya karena kami B2B dan menyasar karyawan juga di akhirnya. Jadi adalah yang dilihat adalah jumlah karyawan yang akhirnya mendapatkan akses ke asuransi melalui iGIS. Dalam kata lain, ya jumlah karyawan dari seluruh customer iGIS. Itu yang menjadi patokan kami dan untuk 1 tahun pertama operasi kami mengejar 10.000 karyawan yang masuk dalam platform iGIS. Seperti itu. Baik, untuk produk-produk asuransi yang ada di platform iGIS sendiri apa saja? Hanya kesehatan saja atau mungkin tadi mengakomodir dari point of view masyarakat sendiri mengenai produk asuransi, kalau saya nggak sakit ngapain saya ikut asuransi, artinya saya rugi, ada value investasinya nggak gitu? Adakah produk asuransi unit link yang ditawarkan dan lain sebagainya, asuransi jiwa juga? Oke, untuk sekarang kami karena fokusnya B2B, karena perusahaan itu yang mengasuransikan karyawan itu kan pada umumnya adalah asuransi kesehatan. Jadi memang saat ini kami menjual asuransi kesehatan dan lagi karena kami juga B2B, asuransi kesehatannya yang tradisional, bukan yang unit link. Karena itu juga yang menjadi fokus kita saat ini, kesehatan, tapi juga makanya kita bukan tambahkan investasi saat ini, tapi menambahkan untuk akses ke kesehatan. Jadi kita gabungkannya adalah asuransi kesehatan dengan layanan kesehatan online, bukan dengan investasi. At least untuk sekarang ya, kita tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa menggabungkan dengan instrumen keuangan lainnya, tapi untuk saat ini fokus kami yang memang paling dibutuhkan, jadi yang paling umum dicari oleh perusahaan, baik itu kecil maupun besar, adalah asuransi kesehatan dan layanan kesehatan, seperti itu. Oke, bisnis adalah tetap bisnis gitu ya. Bagaimana ataupun target profit dari iGIS ini sendiri sebagai sebuah startup? Ya, betul. Jadi kalau sebagai kami ini sebagai perusahaan teknologi, jadi kami bukan perusahaan asuransi. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadi kami bukan perusahaan asuransi. Jadi model kami adalah kami bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Dan kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi. Saat ini sudah ada lebih dari 10 yang menjadi rekan kami. Dan ya betul, sebagai bisnis yang menjadi model revenue kami atau bisnis model kami adalah dari bentuk komisi dari perusahaan asuransi tersebut. Jadi kami membantu perusahaan untuk mencari produk asuransi, mempertemukan perusahaan dengan produk asuransi, dan kami mendapatkan komisi dari perusahaan asuransi yang akhirnya dipakai oleh perusahaan tersebut. Dan juga dari layanan-layanan kesehatan tambahan kami juga kami bisa nge-charge tambahan, walaupun mungkin saat ini kami bisa menjadikan itu sebagai value add aja untuk customer kami, seperti itu. Oke, beberapa waktu yang lalu sempat mendapatkan pendanaan. Pendanaannya digunakan untuk apa saja dan seberapa besar dampak dari pendanaan tersebut terhadap operasional iGIS sejauh ini, Mas Reinhardt? Ya, betul. Jadi beberapa waktu lalu betul kami baru saja mendapatkan pendanaan, dan sebenarnya untuk saat ini pendanaan kami saat ini lagi lebih fokuskan ke internal dulu, karena memang untuk sebuah layanan asuransi itu banyak proses di belakangnya yang perlu kita pastikan untuk setiap misalnya nih untuk onboarding atau misalnya untuk proses klaim atau proses customer service, semuanya berjalan dengan cepat, dengan simple dan seamless untuk karyawan maupun untuk perusahaan. Jadi memang sebelum kami mengembangkan ke fitur-fitur lainnya, kami memang memastikan dulu core prosesnya, itu end-to-end-nya itu dari layanan asuransinya sendiri itu memang udah smooth dan cepat. Jadi memang saat ini pengembangan dari atau pemanfaatan dari dana yang barusan pendanaan yang kami dapatkan juga lebih ke arah memperkuat internal kami dulu, seperti itu. Oke, semoga sukses selalu untuk iGIS dan juga industri insurtech di tanah air dan bisa menjadi pilar gitu ya. Terima kasih Mas Reinhardt. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Terima kasih. Saya selalu untuk Anda, Mas Reinhardt. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan jangan lupa untuk tetap memperbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.